Rasa sedih dan kehilanganku pada sosok itu menyisakan rasa khawatir yang sangat mendalam. Dalam tanya yang tak berharap jawab, aku berbisik, adakah pengganti yang sepadan dengannya akan datang? Dia telah pergi. Asa negeri pun seolah turut terbawa. Harapan bahwa negeri ini pantas menempati sisi pluralismenya seolah kembali terganjal. Dia adalah batu karang. 1000 kali ombak mendera, 1000 kali pula dia berdiri kokoh pada pijakannya. Tak sesenti pun tampak dia pernah bergeming. Sesekali ketika 1000 ombak itu menemukan saatnya untuk bersekutu dan kemudian menyatu dalam gelombang dahsyat, untuk sesaat dia tenggelam seolah tak menyisakan jejak yang pernah ada. Terbenam dalam buih putih pekat yang mengerumuninya hingga tak ada lagi ujung tersisa. Ketemu lagi di Opinita bersama saya, Rini Budoyo. Dalam gerak angkuh gimik menghujat, buih-buih itu menari dan terus bergoyang saat mereka menguasai seluruh ruang yang ada. Namun itu tak akan berlangsung lama. Tak harus menunggu hari berganti, dalam lelahnya gelombang itu akan kembali tenang. Dengan langkah gontai, serupa riak-riak ombak kecil, mereka bergerak malas saat kembali memenuhi takdirnya. Pulang dan memenuhi seluruh celah pantai yang ada. Buih-buih itu pun hilang tanpa jejak. Tak ada terlihat lagi wajah arogan. Selalu saja mereka kembali pada hakikatnya sebagai hanya buih yang tak punya pijakan. Selalu hanya terapung dan terobang-ambing dalam ketidakpastian arus sebuah gelombang. Seiring waktu, seiring hari kembali cerah, saat sang surya menembus gelap awan badai, batu karang itu terlihat lagi. Kokoh dan tetap tegak dengan kesederhanaan wujudnya yang tak sedikit pun berubah. Buya Syafi'i Ma'arif adalah batu karang itu. Bersama Hashim Muzadi, Buya Syafi'i Ma'arif berhadapan langsung dengan gelombang badai itu pada 2001. Entah bagaimana, tekanan dan suhu politik yang begitu masif saat itu sedemikian rupa berhasil menyatukan puluhan ombak. Dan mereka mengikatkan diri dalam satu gelombang besar, yakni ide kembali pada Piagam Jakarta. Berdua, mereka menolak kembalinya Piagam Jakarta itu ke dalam konstitusi negara ini sebagai identik caranya menolak pemberlakuan syariat Islam secara formal di Indonesia. Sendirian, Buya Syafi'i Ma'arif bersuara lantang membela Basuki Cahayapurnama dengan mengatakan bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama. Pandangannya ini jelas melawan pendapat mayoritas tokoh Islam lainnya, termasuk MUI yang telah memfatwakan bahwa Ahok melakukan penistaan agama dan para ulama. Dia bergeming, tak ada kata mundur dalam kamusnya. Meski badai berhasil menghempaskan Ahok, tak ada tanda batu karang itu limbung. Dia terus berdiri tegak dengan sesekali masih terdengar menggemakan suara kicau burung camar yang terlihat hinggap mencari tempat berpijak saat badai yang lain datang lagi. Dia batu karang. Dia tak perlu berhias diri meski menjulang. Kesederhanaannya tak lekang oleh waktu meski pujian datang bertubi-tubi. Dia tetap bersepeda, meski puluhan tangan siap memberi mobil dengan merek yang dia mau. Pada jarak yang sedikit lebih jauh, motor CB125-nya selalu setia menanti. Dia memberi tempat berteduh bagi istri dan anaknya cukup dengan seadanya, tanpa hiasan ornamen pantas, apalagi mewah. Rumah berukuran 120 meter persegi di Nogotirto, Godean, Yogyakarta dibangunnya. Lumayan besar rumahnya, Pak, sapa seorang temannya suatu saat ketika beliau membangun rumah itu. Ya, ini sebetulnya terlalu besar. Ini hanya untuk anak dan istri saya.
Kalau saya sendirian, saya cukup indekos di satu kamar saja. Jawabnya tanpa sedikit pun tendensi dalam tekanan nada bicaranya. Padahal, bila beliau mau mengungkapkan keinginannya, pasti ada ratusan tangan yang tiba-tiba berebut untuk memberi. Namanya sangat masyhur. Dalam bukunya yang berjudul 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia, pengusung ide sekularisasi, pluralisme, dan liberalisasi agama, Budi Handrianto memasukkan nama Syafi'i Ma'arif sebagai tokoh senior. Cendekiawan Muslim, Adian Husaini mengkategorikan Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai tokoh Muhammadiyah pendukung gagasan Islam liberal yang konon pernah diusung oleh Fazlur Rahman. Budi Munawar Rahman, sang penyeru pluralisme dan kebebasan beragama, dia mengelompokkan Syafi'i masuk ke dalam golongan neomodernis Islam bersama Nurkolis Majid dan tokoh-tokoh lainnya. 3 komunitas intelektual yaitu Pusat Studi Agama dan Peradaban Ma'arif Institute dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah hadir karena peran beliau. Yang setara dengan beliau, dalam ritme perjuangan yang menjadi concernnya, dulu ada nama Gus Dur dan Nurkolis Majid. Dalam diri Gus Dur tersemat gelar Bapak Pluralisme dan Toleransi. Ada sisi sangat kental makna mujaddid yang artinya pembaru dan mujahid yang berarti pejuang pada dirinya. Makna yang sama muncul dalam diri Nurkolis Majid dan Syafi'i Ma'arif. Ketika seorang Fazlur Rahman yang adalah salah satu pemikir neomodernis paling serius dan produktif di dunia itu datang ke Jakarta pada 1985, ia mengatakan bahwa ia punya 2 murid kesayangan di Indonesia. Nurkolis Majid adalah mujaddid dan Syafi'i Ma'arif adalah mujahid, kata Profesor Islamic Studies dari Universitas Chicago itu. Kini, ketiganya telah pergi. Ketiganya telah selesai dengan urusan duniawinya. Pada siapa kelak kita berkeluh kesah, sambil menanti batu karang lain yang pasti hadir menggantikan posisinya, kita, Anda, dan saya layak berterima kasih atas anugerah yang pernah beliau-beliau itu hadirkan di tengah kita. Sang mujahid itu telah berpulang. Buya telah pergi meninggalkan banyak pesan tersurat sekaligus tersirat. Kokoh prinsipnya dan sederhana cara hidupnya memberikan warna tersendiri dalam makna luar biasa indah pada bangsa ini. Seperti tak puas dengan selalu dan selalu ingin memberi, prosesi indah pemakamanmu pun kembali kau hadiahkan pada kami. Masjid Gede Yogyakarta menjadi saksi, di mana di sana tak hanya doa kaum muslim, namun para Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, hingga para penghayat kepercayaan pun mengiringi kepergianmu. Tak salah bila banyak dari kami menyebutmu dengan julukan Sang Guru Bangsa. Anda memang pantas menerima gelar itu. Sugeng tindak Buya, resah hatimu untuk bangsa ini purna sudah. Seiring Sang Khalik menyambutmu dalam dekap rindunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buku-buku klasik itu dinamakan negara Islam, itu tidak ada istilah itu. Ad-Daulah Al-Islamiyah atau Daulatul Islam, disebut juga Daulatul Quran, itu tidak ketemu. Jadi demikian sebenarnya itu sebagai ijtihad boleh saja. Yang ada adalah Daulat Amawiyah atau Umayyah, ya, ada Daulat Abbasiyah, ada Daulat Turki Utsmani. Jadi itu pakai nama dinasti itu. Jadi demikian sebenarnya tidak ada lagi yang kita pertentangkan antara Islam dan Pancasila itu.